Halo, perkenalkan nama saya Idewa Ayu Nina Yuliana. Saya adalah seorang mahasiswi psikologi di sebuah universitas swasta di Jakarta. Selama 3 hari ini, yaitu dari tanggal 29 sampai 31 Mei 2025, saya telah mengikuti pelatihan komprehensif, konseling, terapi, serta coaching yang dilaksanakan oleh LKP Well dan Skill Namara Pratama, yang merupakan sebuah platform pengembangan diri dan berfokus pada pemberdayaan dan penguatan pikiran. Saya mencoba untuk merangkum secara singkat apa saja yang telah saya pelajari selama 3 hari kemarin. Hari pertama dengan topik konseling dibawakan oleh Bapak Ivan Setiawan. Dijelaskan di sana bahwa definisi dari konseling itu sebagai sebuah proses bantu antara konselor dan konseli yang bertujuan itu untuk membantu klien memahami dirinya, untuk bisa menghadapi masalahnya, kemudian untuk bisa mengambil keputusan dan mengambil tanggung jawab atas keputusan yang diambil tersebut. Beberapa keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh seorang konselor itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal ya, antara konselor dan konselor, termasuk verbal dan non-verbal languages-nya. Kemudian ada observasi dan intervensi. Mind skill juga dikatakan oleh Bapak Irfan beberapa hari yang lalu itu sebagai hal yang cukup penting gitu ya, yang mencakup itu adalah konsep diri, persepsi diri, dan motivasi untuk menolong. Jadi ditekankan juga di sini bahwa seorang konselor itu harus punya motif menolong yang cukup besar karena membutuhkan empati untuk menjalin hubungan dengan konseli gitu. Kita harus bisa menempatkan diri kita di situasi dan kondisi mereka sehingga bisa terjalin hubungan yang baik, terjalin kepercayaan dari konseli terhadap konselernya, sehingga kita dapat menggali lebih dalam permasalahan dan pemikiran dari para konseli. Tahapan dasar dalam konseling itu disebutkan ada 4, yaitu pertama adalah membangun relasi. Disebut juga biasanya di dunia psikologi itu adalah membangun rapport gitu ya. Ini menyangkut kehadiran secara utuh dari konselor gitu ya, fully attention, hadir di sini kini gitu. Kemudian bagaimana kita bisa membuat klien itu merasa nyaman, kemudian juga sekaligus menjelaskan struktur dan pelaksanaan dari sebuah konseling. Kedua adalah tahapan menggali informasi. Di sini mencakup teknik paraphrasing gitu ya, karena untuk melakukan active listening itu kita juga perlu menekankan kembali bahwa perkataan dari klien gitu ya atau konseli, bahwa kita benar-benar memperhatikan beliau. Kemudian kita juga bisa mengklarifikasi pernyataan-pernyataan beliau, kemudian mengkonfrontasi atau mempertanyakan kembali. Yang ketiga kemudian adalah mempengaruhi dengan cara positif, jadi influence the client tapi in a positive way. Mungkin yang dimaksudnya adalah dalam tahapan reframing dan reassurance gitu. Jadi kita mencoba untuk mengarahkan pola pikir dari klien kita ini ke hal-hal yang sepatutnya mereka pikirkan dan memberikan reassurance. Kemudian tahap terakhir adalah menutup sesi, yang termasuk di dalamnya adalah merangkum pembicaraan selama konseling dan menyimpulkannya. Kami juga mempelajari reality terapi menggunakan model WDEP, yaitu wants, doing, evaluation, and planning. Jadi wants itu, apa yang termasuk dalam wants itu adalah kita menggali keinginan terdalam atau tujuan dari konseling. Kemudian untuk doingnya kita menggali apa saja usaha yang sudah dilakukan, gagal atau berhasilnya di mana gitu ya. Kemudian evaluasi dari usaha-usaha tersebut, apa yang menurut konseling kita itu berhasil dan apa yang mungkin tidak mungkin dilakukan gitu. Setelah beliau memahami hal ini, barulah kita menuju ke permasalahan untuk planningnya. Jadi menyusun rencana yang realistis dan harus aplikatif, bisa dilakukan dengan segera gitu ya, tidak tergantung pada pihak lain. Nah, untuk hari kedua kita membahas masalah terapi.
khususnya itu adalah stress management, dipandu oleh Bapak Nugroho Hadi Ica. Bicara masalah stres, mungkin akarnya adalah dari manusia sendiri ya. Manusia itu kan hakikatnya adalah makhluk yang memiliki tujuan dalam kehidupannya dia. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang dipenuhi dan stres adalah menjadi kayak side effect dari penetapan tujuan tersebut. Jadi stres itu adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, tetapi kita perlu belajar untuk bagaimana merespon dengan baik ketika stres itu datang. Kami belajar mengenai apa-apa saja sih yang bisa menimbulkan stres. Jadi stres itu bisa muncul dari tekanan, dari frustrasi, konflik, dan krisis. Pak Nugroho juga sempat menjelaskan kepada kami perbedaan antara tekanan dan krisis. Jadi tekanan dan krisis itu berbeda di antara karena durasi dan weight atau beban dari krisisnya atau permasalahannya. Kalau tekanan itu bebannya tidak terlalu besar dan durasinya itu cukup pendek. Misalnya ketika kita ingin presentasi di depan halayak umum, kita merasa takut salah, takut grogi, nah itu kita akan merasakan sebuah tekanan ya, tekanan untuk perform dengan baik. Tapi setelah kita present dan berhasil dengan baik, maka stres itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau krisis itu sifatnya lebih besar permasalahannya dan juga durasinya bisa sangat panjang sehingga mempengaruhi dari aktivitas kehidupan individu tersebut. Gitu. Stres manajemen sendiri itu memiliki pengertian menjaga harmoni antara tidak hanya tubuh tapi pikiran dan jiwa. Dengan tujuan utama dari stres manajemen itu tentunya adalah relaksasi, penerimaan, dan penyembuhan. 3 teknik utama yang kami pelajari dan kita sempat praktekkan juga pada hari kedua kemarin adalah mindful breathing, yaitu bernafas dengan penuh kesadaran dengan menarik nafas selama 3 detik, menahannya sebentar dan menghembusannya lewat mulut selama 3 detik juga. Kemudian ada body scanning, ini adalah pada situasi state in awareness state gitu ya. Kita menyadari keberadaan kita dan kita menyentuh area-area tubuh yang mungkin terasa nyeri atau kurang enak gitu atau tegang gitu sambil mengafirmasi untuk kesembuhannya. Yang ketiga ada quantum ikhlas atau disebut juga dengan air. Jadi ada A, I, dan R, di mana mewakilkan A itu adalah akui, I itu adalah izinkan, dan R itu adalah relakan emosi. Kemudian yang tidak kalah mereka adalah yang keempat itu ada SEFT. Jadi ini adalah sebuah teknik terapi emosional spiritual. Ini juga cukup unik, adalah hal baru untuk saya. Jadi ini adalah sebuah praktek stress management release itu dengan mengetukkan jari di 10 titik meridian tubuh gitu. Kemudian pada hari ketiga kita lanjut dengan materi coaching yang dipandu oleh Bapak Abdillah Sanad. Berbeda dengan konseling dan terapi, coaching di sini didefinisikan sebagai kemitraan kreatif untuk mengoptimalkan potensi personal maupun profesional dari klien. Coaching fokus pada masa depan dan membangkitkan kesadaran diri. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya sesungguhnya klien itu sudah tahu apa yang dimau, sudah tahu tujuannya, kemudian sudah tahu, mungkin juga sudah punya ide untuk cara-cara penyampaian ketujuannya, namun seringkali tenggelam dalam kekusutan pikirannya. Disinilah proses coaching ini membantu para klien ini untuk menyusun ulang atau merekonstruksi mental mereka supaya lebih jelas dan menemukan clarity terhadap jalan pikiran mereka. Dasar keterampilan coaching yang kami pelajari itu ada beberapa, disingkat dengan M-Plan, meliputi mindset positif. Maksudnya adalah dalam coaching semua individu itu punya potensi untuk menjadi baik.
Semua orang itu punya potensi untuk menjadi baik. Itu yang selalu kita harus terapkan dan kita harus percaya. Present. Seorang coach itu harus bisa hadir secara utuh untuk konselingnya. Kemudian listen. Listen ini yang dimaksud adalah active listening, bukan selective listening, bukan pretending listening. Kemudian ada ask. Ask itu adalah mengajukan powerful questions. Jadi dalam proses coaching itu kita memang merekonstruksi mental dari klien dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang powerful, yang kemudian dijawab oleh coach, yang kemudian disadari oleh coach sendiri bahwa oh aku udah tahu ya ini sebenarnya gitu. Dan yang terakhir adalah nurture. Jadi ini kita harus mendampingi coach kita untuk mendukung pertumbuhan mereka. Tahapan coaching sendiri dibagi menjadi beberapa tahap dengan disebut dengan modelnya growth. Yang pertama adalah goal. Jadi bersama-sama kita menetapkan tujuan dari coach kita ini. Tentunya tujuan ini harus yang jelas dan realistis gitu. Kemudian reality, kita membantu coach kita untuk menyadari kondisi-kondisi yang dihadapi sekarang. Kendalanya, tantangannya, hambatannya, itu kita buat mereka untuk menyadari hal ini. Kemudian kita juga buka pikiran para coach ini untuk melihat opsi-opsinya gitu. Opsi apa sih yang mereka miliki? Resource apa sih yang mereka miliki yang bisa dimanfaatkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam mencapai tujuan mereka. Kemudian terakhir adalah will. Semua hal di atas tidak bisa berhasil apabila coach kita tidak memiliki will atau keinginan atau komitmen yang kuat gitu. Jadi ini harus disertai dengan komitmen yang cukup kuat juga dari para coach. Demikian adalah 3 hari pembelajaran yang bisa saya rangkum. Selama 3 hari pelatihan ini saya merasa sangat tercerahkan sih sebenarnya, baik secara pribadi maupun sebagai seorang calon psikolog klinis. Saya makin sadar dengan pembelajaran 3 hari kemarin itu bahwa kemampuan untuk mengelola stres itu sangat penting ya, karena itu adalah dasar kita untuk membangun hubungan empatik gitu, baik itu dengan konseling, coaching maupun dengan klien-klien kita gitu. Dan menggali potensi diri untuk terus membawa pelatihan-pelatihan, workshop-workshop seperti ini adalah fondasi penting dalam kita mempersiapkan diri sebagai seorang konselor, terapis maupun seorang coach. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua fasilitator dan tim penyelenggara. Semoga bekal ini bisa saya gunakan untuk membantu lebih banyak orang ke depannya. Saya nggak sabar untuk bisa ikutan lagi pelatihan berikutnya. Dan terima kasih.